Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal Olimpiade Fisika. Di video ini kita masih melanjutkan pembahasan soal prediksi OSN Fisika tingkat kabupaten kota, di mana materi-materi yang kita bahas di sini itu adalah materi yang sesuai dengan silabus Olimpiade Fisika dan tingkat kesulitan soalnya itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan OSN Fisika tingkat kabupaten kota. Oke, kita mulai dari soal yang nomor satu. Sebuah batu dijatuhkan dari ketinggian 19,6 meter di atas tanah. Batu kedua secara bersamaan dilemparkan dari tanah di mana kecepatannya mampu mencapai ketinggian 19,6 meter. Nah, yang ditanyakan kapan dan di mana kedua batu itu akan bertemu. Jadi untuk mengerjakan soal fisika, jika masih kurang paham soalnya, digambar dulu. Jadi digambar dulu maksud soalnya. Nah, soal di sini, sebuah batu dijatuhkan dari ketinggian 19,6 meter. Jadi ada batu dijatuhkan dari ketinggian ini ketinggian 19,6 meter. 19,6 meter ini di atas tanah. Nah, secara bersamaan batu kedua dilempar ke atas di mana kecepatannya itu mampu mencapai ketinggian sampai 19,6 meter. Jadi ada batu kedua itu dilempar dari tanah. Jadi ada batu dilempar dari tanah. Nah, kecepatannya ini mampu mencapai ketinggian 19,6 meter. Nah, yang ditanyakan kapan dan di mana kedua batu itu akan bertemu. Nah, untuk mencari di mana kedua batu itu bertemu, hal yang pertama yang perlu dicari itu adalah berapa kecepatan batu kedua. Jadi batu pertama kan dia dijatuhkan, berarti kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Sedangkan batu kedua ini ada kecepatan awalnya, di mana kecepatannya ini mampu mencapai ketinggian 19,6 eh, meter. Jadi batu pertama, batu kedua. Jadi untuk batu kedua, kalau kita mau cari berapa besar kecepatannya, nah ini kan tinggi maksimumnya diketahui 19,6 meter, terus dia akan mendapat perlambatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon pangkat 2. Jadi untuk menentukan besar kecepatan awal batu kedua itu bisa pakai rumus GLBB, VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 dikurang karena diperlambat 2 dikali dengan A dikali dengan S. Nah, kecepatan akhir batu 2 kalau mencapai di puncak itu 0. Nah, kecepatan awal batu kedua yang perlu kita ketahui, cari 2 dikali besar perlambatannya itu 9,8 dikali dengan 19,6. Kemudian dari sini kita peroleh bahwa nilai V0 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 9,8 itu 19,6 dikali 19,6. Berarti untuk menentukan besar V0-nya, berarti kita akar. Akar dari 19,6 kuadrat sama dengan 19,6 meter per sekon. Jadi kecepatan awal dari batu kedua itu 19,6 meter. Nah, sekarang kita cari kapan dan di mana kedua batu itu akan bertemu.
Jadi kita misalkan dulu kedua batu itu bertemu di posisi eh, di sini misalnya, yang berjarak atau yang ketinggiannya itu setinggi eh, H. Jadi kalau kedua batu itu akan bertemunya di sini, berarti jarak tempuh dari batu kedua saat bertemu dengan batu pertama itu sejauh H, dan jarak tempuh dari batu pertama itu sejauh 19,6 dikurangi dengan H. Oke, dari sini kita peroleh hubungan bahwa jarak tempuh dari batu pertama itu sama dengan 19,6 dikurang jarak tempuh dari batu kedua. Nah, jarak tempuh atau perpindahan dari batu pertama, karena dia dijatuhkan, berarti dia gerak jatuh bebas, S-nya itu adalah 1/2 A kali T pangkat 2, di mana besar percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi. Kemudian 19,6 dikurang perpindahan dari batu kedua itu sama dengan V0 dikali dengan T, di mana V0 ini adalah kecepatan awal batu kedua, dikurang setengah A kali T pangkat 2. Nah, besar A-nya itu adalah nilai G, jadi setengah dari G T pangkat 2 sama dengan 19,6. Ini kita buka kurungnya, jadi kurang V02 dikali T, negatif ketemu negatif jadi positif, 1/2 A kali T pangkat 2. Nah, A-nya itu sama dengan G. Nah, dari sini kita bisa coret 1/2 GT kuadrat. Ya, dari sini kita peroleh bahwa V02 dikali T sama dengan 19,6. Berarti T sama dengan 19,6 dibagi dengan kecepatan awal batu kedua. Itu 19,6 meter per sekon. Nah, kita peroleh nilai waktunya itu 1 detik. Jadi kedua batu ini itu akan bertemu 1 detik setelah uh, batu kedua dilemparkan atau batu pertama dijatuhkan. Selain pakai cara ini, untuk menentukan kapan kedua batu ini bertemu, bisa juga pakai gerak tinjauannya, uh, tinjauan percepatan gravitasi. Jadi batu pertama kan mengalami percepatan gravitasi ke bawah sebesar 9,8, batu kedua juga mengalami percepatan gravitasi ke bawah. Nah, karena sama-sama mengalami percepatan gravitasi ke bawah, jadi ketika kita tinjau eh, kedua batu ini, jadi kita tinjau batu ini dengan acuannya itu dipercepat ke bawah. Kalau kita acuannya dipercepat ke bawah sebesar G, maka kita akan lihat bahwa batu pertama ini diam, batu kedua ini akan bergerak konstan dengan kecepatan 19,6. Jadi kalau kita acuannya bergerak ke bawah, maka ini bergerak kecepatan konstan 19,6 meter per sekon, kemudian ini diam. Nah, kalau ditanya kapan kedua batu ini bertemu, kalau jarak pisahnya itu 19,6 meter, karena ini diam, ini bergerak dengan kecepatan konstan, berarti butuh waktu 1 detik. Jadi sama hasilnya. Kalau kita acuannya itu bergerak ke bawah dengan dipercepat sebesar G. Nah, sekarang untuk menentukan di mana kedua batu itu bertemu, misalkan kita mau cari berapa posisinya dari tanah, berarti sebesar H, itu bisa kita pakai rumus perpindahan dari batu kedua. Jadi S2 sama dengan
V02 dikali T dikurang 1/2 A kali T pangkat 2. Jadi kecepatan awalnya itu 19,6 dikali dengan waktunya 1 dikurang setengah dari 9,8 dikali T pangkat 2. Nah, T-nya itu nilainya eh, 1 pangkat 2. Nah, 19,6 dikali 1 ini 19,6 dikurang setengah dikali 9,8 itu eh, 4,9. Kemudian 19,6 dikurang 4,9 itu 7. 18 kurang 4 itu 14. Jadi 14,7 meter. Jadi kedua batu itu akan bertemu pada ketinggian 14,7 meter dari eh, tanah atau 14,7 meter dari posisi batu kedua mula-mula. Atau bisa juga kalau mau dicari posisinya dari posisi bertemunya dengan acuan posisi batu mula-mula tinggal dikurang 11,6 dikurangi dengan 14,7 kita peroleh bahwa kedua batu itu bertemu 4,9 meter dari posisi batu pertama mula-mula. Jadi ini 4,9 meter atau kalau acuannya di tanah itu 14,7 meter. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Seorang anak berdiri di titik A pada sebuah lapangan yang berjarak 600 meter dari jalan BC. Jadi posisi awal dari anak itu ada di sini, posisi awalnya. Yang jaraknya itu 600 dari jalan BC. Jadi BC ini adalah jalan. Jadi ini jalan. Kemudian pada lapangan anak tersebut dapat berjalan. Jadi ini lapangan ya. Jadi kalau dia berjalan di lapangan itu, anak itu bisa berjalan dengan kecepatan 1 meter per sekon. Sedangkan kalau dia jalannya di jalan di sini, maka kecepatannya 2 meter per sekon. Jadi kalau dia jalan di sini, ini kecepatannya anggap V1 sama dengan 1 meter per sekon. Kemudian kalau dia lewat di jalan BC, kita anggap kecepatannya V2 itu nilainya 2 meter per sekon. Dia dapat berjalan pada lapangan sepanjang garis AD dan pada jalan sepanjang DC. Jadi lintasannya, lintasannya itu dia bisa dari A ke D. Jadi dia jalan dari A ke D, kemudian dari D ke C. Nah, rute mana yang harus dia ambil agar mencapai tujuan dengan waktu paling singkat dan berapa waktunya? Nah, untuk mencari rutenya yang paling singkat, di sini kita misalkan dulu jarak dari A ke D itu X, berarti waktunya, waktu dari, jadi lintasannya itu dari A ke D, kemudian D ke C, jadi A ke D.
Waktu dari A ke D, berarti T1 sama dengan jaraknya dari A ke D itu kita misalkan X dibagi dengan kecepatannya pada saat dia berjalan dari A ke D. Itu karena dia di lapangan berarti kecepatannya 1 meter per sekon. Jadi X per 1 sama dengan X. Kemudian waktu pada saat dia berjalan dari D ke C, jadi waktunya pada saat jalan dari D ke C, ini T2. Jadi T2 sama dengan jarak dari D ke C dibagi dengan kecepatannya. Kecepatannya itu adalah V2. Nah, sekarang kita perlu cari berapa jaraknya dari D ke C. Kalau kita misalkan dari A ke D itu X, nah dari sini kita bisa peroleh jarak dari B ke D ya. Itu pakai Pitagoras. Jadi ini A ke B 600, A ke D X, berarti B ke D itu sama dengan akar X pangkat 2 dikurang 600 kuadrat. Atau kalau kita mau cari jaraknya dari D ke C, berarti kalau D ke C itu sama dengan, kalau bedanya sudah diketahui, berarti 800 dikurangi B ke D. Jadi jarak dari D ke C itu 800 kurang B ke D. Atau 800 dikurang akar X pangkat 2 kurang 600 pangkat 2. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus waktu T2 sama dengan 800 dikurang akar X pangkat 2 dikurang 600 pangkat 2 dibagi dengan V2-nya. V2-nya itu kecepatannya pada saat dia berjalan di jalan itu 2 meter per sekon. Atau kita peroleh nilai T2 itu 400 dikurang setengah akar X pangkat 2 kurang 600 pangkat 2. Jadi waktu totalnya, jadi waktu perjalanannya totalnya dari A ke D sampai di C, berarti T-nya sama dengan T1 ditambah dengan T2. Nah, T1-nya itu X ditambah T2-nya itu 400 dikurang setengah akar X pangkat 2 kurang 600 pangkat 2. Nah, ini waktu totalnya. Nah, karena di sini yang ditanyakan itu berapa untuk waktu yang paling singkat, jadi lintasan mana yang perlu eh, diambil untuk waktunya paling singkat, maka untuk mendapatkan waktu paling singkat itu kita ambil eh, nilai turunan dari T terhadap X itu harus sama dengan 0. Jadi ini nilai eh, waktu pada saat eh, paling singkatnya. Jadi turunan T terhadap X itu harus sama dengan 0. Nah, kalau kita turunkan ini T terhadap eh, X, jadi DT TX itu sama dengan turunannya X terhadap X itu 1 ditambah turunannya 400 terhadap X itu 0 dikurang turunannya 1/2 akar X pangkat 2 kurang 600. Nah, kalau mau dicari turunannya ini, jadi kalau turunan dari setengah akar X pangkat 2 kurang 600 pangkat 2 ini diturunkan terhadap X. Nah, caranya itu bisa kita ubah akarnya ke dalam bentuk pangkat. Jadi 1/2. Jadi ini X pangkat 2 kurang
600 pangkat 2 pangkat 1/2. Ini kita turunkan terhadap X. Nah, cara turunannya itu, yang pertama turunkan dulu yang pangkatnya ini. Jadi 1/2, kalau turun itu pangkatnya dikali ke depan, 1/2 kali 1/2, jadi 1/4, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi 1/2 dikurangi 1 itu sama dengan minus 1/2. Jadi X pangkat 2 kurang 600 pangkat 2 pangkat minus 1/2. Habis itu, yang di dalam kurung lagi yang diturunkan terhadap X. Nah, turunannya X pangkat 2 kurang 600 pangkat 2, berarti turunan 2X pangkat 2 sama dengan 2X turunan dari 600 pangkat 2 terhadap X itu 0. Jadi sisa 2X. Jadi turunan yang ini yang akar terhadap X itu kita peroleh 1/4. Kemudian ini pangkat min 1/2 ini bisa ditulis dalam bentuk akar 1/4 dikali dengan 2X ini 1/2 X. Kemudian ini akar 1/akar X pangkat 2 kurang 600 pangkat 2. Jadi turunan ini 1/2 X 1/akar X pangkat 2 kurang 600 pangkat 2. Nah, ini nilainya itu harus sama dengan 0. Dari sini kita peroleh 1 tambah 0, 1. Atau bisa juga terus kita pindahkan ke sebelah. Jadi kita peroleh 1/2 X dibagi akar X pangkat 2 kurang 600 pangkat 2 itu sama dengan 1. Jadi kita lanjutkan di sini. Nah, sekarang kita kuadratkan supaya hilang akarnya. Jadi kalau kita kuadratkan kedua ruas, 1/2 X jadi 1/4 X pangkat 2, kemudian dibagi dengan X pangkat 2 kurang 600 pangkat 2 sama dengan 1. Atau dari sini kita peroleh 1/4 X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 kurang 600 pangkat 2. Nah, kita cari X-nya. Berarti X pangkat 2 dikurang 1/4 X pangkat 2 sama dengan 600 pangkat 2. Jadi ini 3/4 X pangkat 2 sama dengan 600 pangkat 2. Atau X sama dengan 4/3. Ini di akar supaya hilang pangkat 2-nya. Dikali dengan 600. Jadi X-nya kalau kita selesaikan ini, kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan 692,8 meter. Jadi supaya diperoleh waktu paling singkat, maka lintasan yang harus dilalui itu A ke D itu jaraknya harus 692,8. Kemudian dilanjutkan dari D ke C. Atau bisa juga dari kalau diketahui X-nya, kita bisa cari jarak dari B ke D itu pakai Pythagoras yang tadi. B ke D itu akar X pangkat 2 kurang 600 pangkat 2. Nah, karena kita sudah dapat nilai X-nya, untuk
Waktunya tinggal disubstitusi masuk ke persamaan T1 dengan T2. Jadi kalau kita masukkan, nanti kita dapat waktunya T1 itu 692,8, kemudian masukkan lagi nilai X-nya ke persamaan ke T2, nanti kita dapat nilai T2. Nah, waktu totalnya itu tinggal dijumlah T1 ditambah dengan eh, T2. Baik, untuk eh, video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk soal-soal lain nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.